Halo semuanya, balik lagi di WIB, Waktu ILS Berbakat. Tempat mengobrol, bercerita, dan menginspirasi. Sekarang saya bersama anak dari timur, yaitu narasumber kita. Siapa, perkenalkan namanya? Nama saya Amir Jow. Amir Jow, nama panjangnya? Amir Bahtiar Khairil Jow. Takut kepanjangan soal. Amir Bahtiar Khairil Jow. Amir ini, jangan saya yang cerita. Amir asal dari mana? Ceritain dari awal, lahir dari mana, background Amir. Oke. Oke. Jadi saya berasal dari timur pojok Indonesia. Timur pojok Indonesia. Yoi. Tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mananya tuh, Mir? Di sebuah pulau yang menurut saya cukup indah, yaitu Pulau Alor. Alor. Amir asal Alor. Nah, pasti kalian penasaran kenapa Amir bisa ada di ILS? Yang kalau dihitung jarak dari Alor ke Tasikmalaya itu bisa ratusan kilo, kan, Mir? Betul sekali. Ratusan kilometer, bahkan harus pakai pesawat atau enggak kapal laut. Nah, kapal laut. Kenapa, Mir? Bisa sampai di ILS tuh kenapa ceritanya? Ceritanya nyampe di LS. Ya. Jadi ceritanya tuh awalnya saya bingung pas lulus SD itu ya. Bingung ini mau lanjut di mana, apa gak usah sekolah aja kali ya, mikir saya itu gitu. Terus pas lagi nyekrol Facebook, tiba-tiba nongol profil Islamic Leader School. Wih, kata saya keren nih. Sekolahnya konten kreator. Langsung coba, mama, mau daftar sekolah ini boleh? Oh, kamu mau sekolah ini? Iya mah, sekolah konten kreator. Bisa bahasa, tahfidz, informatika. Makanya saya tertarik ke ILS. Pas dicari-cari, di Tasikmalaya nih, jauh juga. Terus pikir saya, merantau aja kali ya ke Tasik biar seru. Alhamdulillahnya keuangannya memadai ya. Jadi saya bisa sampai di Tasikmalaya ini. Dan berangkat dari rumah setelah lulus SD, terus langsung ke sini. Terus nyampainya di Perum Kota Baru, ada saudara kebetulan jadi gampang gitu ya. Ada aksesnya buat kesini, ditemenin, terus didaftar, isi formulir segala macam, nyampe deh di LS. Gitu ceritanya. Nah, tadi kan pas lihat ILS di Tasikmalaya gitu. Kan pasti udah bilang ke keluarga gitu ya. Udah. Nah, gimana reaksi keluarga lihat Amir pengen sekolah di Tasikmalaya gitu? Jauh. Kalau saya lihat dari mimik mukanya itu campur aduk sih rasanya. Pertama bangga, pasti bangga. Kedua kaget. Ketiga takut. Bahasanya ini anak nyampe sono bakal hidup katanya gitu. Mikirnya gitu ya. Soalnya jarang-jarang anak SD baru lulus SD pengen merantau ke luar kota, jauh lagi. Bayangin dari Alor ke Tasikmalaya. Cuman pengen jadi konten kreator. Nah, bagus kan? Terus, oh iya, kalau boleh tahu Amir berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Cowok semua? 3-nya cowok, 3 cowok, 1 cewek. Yang cewek itu? Yang cewek anak terakhir. Yang terakhir. Ya, Amir anak berapa? ketiga saya. Ketiga. Nah, pas sampai di LS nih, apa perasaan Amir gitu? Perasaan saya bangga, soalnya ya yang paling merantaunya paling jauh lah dari di antara 4 saudara saya. Jadi saya yang paling jauh gitu. Orang yang pertama kamu temuin siapa? Orang yang pertama saya temuin dari alumni ILS sendiri, namanya Rahmat Tikong. Ya. Rahmat Tikong? Ya. Yang sama-sama dari timur juga kan? Ya. Dulu ada juga yang orang timur, namanya Rahmat. Dan asal Maluku. Jadi pas Amir baru datang ke sini, langsung akrab sama Amir. Langsung. Soalnya kayak ketemu saudara kembar aja gitu, tiba-tiba langsung nempel aja gitu. Jadi langsung berbaur lah. Ada sedihnya nggak pas datang di LS? Dari orang tua gitu.
lucunya saya sampai ILS 2 bulan saya gak berhenti menangis terus. 2 bulan? Di asrama tuh nangis terus tiap malam tuh. Nangis, sedih, keinget terus sama orang tua. Rasanya tuh berat. Gimana cara Amir buat biar nggak nangis lagi gitu setelah 2 bulan itu? Apa yang Amir lakuin? Yang pertama enjoy aja sama momen yang udah dilakuin di sini. Terus kedua fokus sama tujuan awal datang ke sini, yaitu fokus belajar, raih cita-cita. Dan yang kedua mikirnya ke orang tua. Harapan orang tua udah gede, merantau dari jauh dari timur nyampe sini kan. Pastinya pulang-pulang harus bisa banggain kedua orang tua sih. Seperti itu. Dari 2 bulan itu gak henti nangis. Iya. Terus karena emang lingkungan juga kan ya? Beda. Lingkungannya. Nah, gimana menurut Amir lingkungan di LS itu gimana? Lingkungan di LS tuh dari teman-temannya ya, dari orang-orang di sini pada seru, pada solid semuanya tuh, saling bahu-membahu. Intinya baik-baik semuanya. Saya bersyukur sekali bisa dapat teman-teman yang modelnya seperti ini. Kayak ya seru banget lah. Nggak kayak teman-teman saya sebelum-sebelumnya yang pernah saya ketemu. Lebih apa ya? Lebih dekat aja gitu, lebih nyatu sama teman-teman. Apalagi kan di asrama ya deket. Jadi ya begitulah, lebih mantep aja. Pernah ada konflik gak sama teman gitu? Konflik. Saya kan orangnya friendly ya, asik. Friendly banget nih. Gitu. Jadi kalau konflik selama saya di ILS sih jarang banget. Nah, fun fact, Amir ini aktif banget di organisasi. Pertama di OSIS. Pernah gabung di media juga. Di KGB gabung Amir? KGB ya dikit lah kerja-kerja. Nah, di KGB juga gabung Amir. KGB itu kayak kita di lapangan nanam pohon atau pupuk gitu. Amir itu aktif di sana. Di media, di OSIS, wah segala macam pokoknya. Dan setiap event juga, setiap ada event di ILS, Amir pasti ikut. Gimana tuh Mir? Caranya ngebagi waktu dari setiap organisasi yang kamu ikutin sama kegiatan yang ada di pondok? Cara membagi waktu ya? Kalau menurut saya, di umur saya sekarang sih membagi waktu itu bukan hal yang mudah ya. Yang penting tuh fokus aja di satu tujuan, selesain, kalau satunya udah lanjut ke yang lain gitu. Jadi gak harus buru-buru, gak harus wah ini udah belum kelar nih, tunda dulu deh, yang ini juga nanggung gitu. Menurut saya sih yang satu selesain dulu. Kalau memang yang ini udah mendadak banget, udah diinin banget, selesain aja dulu, fokus untuk satu hal, fokus sampai itu sudah selesai, baru kita kerja kelas lagi di organisasi selanjutnya. Jadi fokus dulu ke yang satu, baru pindah ke yang lain. Ya, betul. Biar nggak berantakan. Ya. Nah, lalu harapan Amir nih di ILS, Amir tuh pengen jadi orang yang kayak gimana gitu? Harapan saya sekaligus harapan orang-orang di kampung ya. Pengen pulang-pulang tuh udah bisa ngisi ya minimal ngisi kajian-kajian kultum kecil-kecilan di masjid gitu, isi pengajian, bisa ngimamin sholat lah di sana tuh, plus ngimamin sholat orang tua saya ketika udah meninggal nanti, kalau sempet. Berarti dari harapan warga kampung juga ya? Ya. Dengar nih, yang saya dengar dan bukan saya lihat juga, saya sebagai pelatih futsal juga di SMP ILS, Amir ini adalah salah satu wonderkid yang dimiliki oleh Indonesia. Coach John Ledman, lirik Amir. Amir ini udah skillnya bagus, fisiknya kuat, napas muda bro. Gila. Mir, gimana sih Mir itu tips and trick gitu? Dan kenapa suka sepak bola? Nah, Dari suka sepak bola dulu ya. ya. Kalau dari suka sepak bola, lingkungan di sana sih. Lingkungan. Lingkungan di sana tuh mereka tuh jago banget main bolanya. Saya juga tertarik, jadi kedorong main bola di sana, terus gak tahu kenapa tiba-tiba
klop aja sama bola gitu, kayak Udah udah tradisi gitu tradisi main bola di sana tuh. Kalau Udah menurut saya pakai sih, hati ya? iya udah pakai hati. Kalau menurut saya ya, di tempat-tempat sana tuh sebenarnya bisa mereka berkembang di dunia sepak bola, cuman kurang ada yang ngelirik aja gitu. Tuh. PSSI tolong buat bikin akademi di NTT. Di mana, Mir? Di Alor. Di Alor. Di Alor. Bikin akademi di sana banyak bakat-bakat untuk generasi emas Indonesia. Nah, gimana, Mir? Tips and trick, skill, napas kuat, fisik, gimana tuh? Dari skill itu menurut saya sih awalnya juga saya nggak bisa bermain-main skill di lapangan, cuman kuncinya satu, terus latihan terus. Terus Skill dicoba. ya terus dicoba gitu, lagi fun matchan coba skill yang udah dilatih. Terus kalau nafas satu, menurut saya satu, jangan pernah sekali-kali kalian menggunakan yang namanya rokok. Sangat tidak baik. Iya. Sangat tidak baik sekali. Terus Terus dari fisik kuat itu dari gimana? fisik kuat, sering-sering olahraga. Simpel aja, misal ada gagang pintu, kalian naikin, pulapin, kan itu bisa nambah kekuatan otot gitu. Jadi makin kuat fisiknya ya, seperti itu dari tips saya. Keren kan? Lihat, ini tuh bisa dibilang dari pelosok, Amir. Tapi organisasi rajin, aktif, sepak bola jago. Dan kalian tahu ada satu lagi di Hadroh. Dia Amir Al-Roll. Bisa hampir semua alat dia bisa. Yang paling dikuasain apa, Mir? Kalau Hadroh alat. Yang paling dikuasain saya main darbuka. Main darbuka ya gini-gini. Main darbuka. Kalau yang ngajarin anak-anak yang baru-baru ikut Hadroh, pastinya ke Amir. Darbuka jago. Apalagi tam jago. Main rebana jago. Kalau vokal bisa, Mir? Vokal ya insya Allah bisa. Vokal juga bisa. Al-roll. Kayaknya bisa, Mir, manggung sendirian. Bisa nggak? Manggung sendirian bisa kalau tangan saya banyak mah. Bisa kalau tangannya banyak ya. Nah, terus gimana sih awal mula tertarik main hadroh gitu? Awal mula tertarik main hadroh. Jadi waktu itu dulu tuh lagi gabut bertiga tuh sama teman saya tuh di asrama, lagi gabut. Set. Terus dengar musik-musik di masjid tuh. Dengar ada pukulan-pukulan musik, enak lantunannya kan. Kita ke sana tuh, ketarikan ke sana ke masjid. Pas nyampe di sana ada yang lagi main nih. Saya kan sengaja ya duduk ya di dekat alat itu, di dekat hadroh, di dekat alat-alat hadroh itu kan. Kebetulan waktu itu saya duduknya dekat alat darbuka. Si pemainnya lagi pergi, gak tahu kemana, mungkin lagi ke WC atau kemana gitu. Nah saya iseng lah, saya ambil darbukanya. Saya pukul-pukul, wah enak nih kata saya tuh, enak alatnya. Dipukul-pukul, terus pemiliknya datang. Kamu mau main darbuka, kata itu. Oh iya bang, saya pengen belajar main darbuka, kata itu. Ya udah. Nah dari situ saya langsung diajarin. Nah untungnya kelebihan saya gampang nguasain sesuatu gitu. Jadi nggak diajarin tuh ya cepet lah buat nguasainnya gitu. Jadi dari situ awalnya bisa main darbuka doang, terus menurut saya basicnya udah dapet, pindah ke alat yang lain gitu. Jadi main tam, main bass, main rebana gitu bisa. Ujung-ujungnya jadi semua bisa. Ujung-ujungnya semua alhamdulillah bisa. Nah, kalau butuh penampilan hadroh buat acara nikahan, buat acara apa aja, panggil ke Amir. Ada IG-nya apa, Mir? IG-nya joe24.com. joe24.com. Ya. .com. Terus nih, kita dari tadi ngomongin bakatnya Amir. Biasanya bakat itu jauh dari cita-cita. Banyak yang kayak gitu, tapi nggak semuanya. Nah, kalau boleh tahu Amir cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita profesi atau Bebas. Cita-cita utama saya yang paling saya harapkan itu bisa menjadi seorang pesepak bola profesional ya. Impian paling besar saya itu membawa timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Lihat, Coach Jordan Herman. Nih, panggil Amir.
Terus kalau Amir tuh kan pasti punya tujuan gitu. Setelah jadi pemain sepak bola gak mungkin dong jadi pemain sepak bola terus kan. Nah, pengen ngapain gitu, entah itu pengen jalan-jalan, pengen umroh, atau pengen haji, atau pengen apapun. Apa yang Amir pengen gitu, mau setelah jadi pemain sepak bola atau sebelum apa? Tadi Reja sebutin udah benar tadi tuh. Saya setelah misalkan pensiun dari sepak bola, amin aja sukses dari sepak bola, keluarnya saya pengen jalan-jalan kemana-mana misalkan. Terus saya pengen umroh bareng sekeluarga, kalau bisa naik haji, amin. Lalu habis itu bisa membangun sebuah akademi di pelosok sana. Menurut saya itu penting banget, soalnya bakat di sana kalau disia-siain itu rugi menurut saya. Indonesia tidak mengembangkan bakat-bakat di sana seperti itu. Langkah selanjutnya dari ILS apa nih biar Amir sampai ke titik menjadi pesepak bola profesional? Atau cari seleksian atau nanti ikut akademi setelah lulus atau gimana? Dari bayangan saya saat ini ya ikut akademi, niatnya lulus dari sini saya insya Allah ke Bandung sekolah di sana, terus sekalian ikut akademi Persib Bandung di sana, insya Allah kalau keterima di sana ya. Bagus sih, di Bandung emang kultur sepak bolanya bagus. Nah, oke. Mungkin segitu aja dari saya, Reja, dan dari Amir. Tapi sebelum itu, Mir, kasih motivasi buat penonton biar kayak Amir, biar pantang menyerah dan terus semangat. Motivasinya buat mereka? Motivasinya dari saya, kita itu tidak bergerak dari bagaimana itu kelihatan mustahil atau tidak. Seperti, wah ini susah, saya gak mau, yang ini yang gampang aja gitu. Jangan. Kalau bisa ambil yang lebih susah, yang paling susah ambil menurut saya. Terus kita gak boleh menyerah hanya karena orang lain ngomongin kita, kamu gak bisa apa-apa, kamu itu jelek, mending jangan. Jadi jangan pernah kalian merasa berkecil hati. Kalian harus merasa kalian ini hebat, kalian bisa, kalian harus terus bergerak gitu. Jadi jangan pantang menyerah, gak boleh menyerah. Terus kerja keras itu penting. Menurut saya bakat tanpa kerja keras itu gak ada apa-apanya. Betul, begitu. Intinya coba dan percaya diri. Terima kasih. Saya Reja. Saya Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.